Oke, habis ini selesai ya. Nah, itu tadi ya contohnya pendampingan. Jadi, kadang walaupun kita nggak ngerti, misalkan pelajaran anak, anggaplah kita mungkin ke depannya anak-anak kita pelajaran akan lebih tinggi daripada apa yang kita pelajarin sekarang karena seiring dengan perkembangan teknologi. Itu dampingin aja gitu. Walaupun anak apa ya, itu tetap dampingin, intinya pendampingan. Anak itu butuh pendampingan seperti itu. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan yang demokratis dan profesional. Artinya demokratis itu dia terbuka, kemudian juga dia sifatnya dinamis, fleksibel, artinya dia menyesuaikan dengan kebutuhannya, jadi nggak kaku gitu dan tidak otoriter. Kemudian profesional, artinya profesional itu dia bisa menempatkan antara urusan pribadi dengan urusan sekolahnya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah memiliki tim kerja yang kompak dan transparan. Artinya tim kerja yang kompak dan transparan itu dibangun oleh seorang kepala sekolah atau seorang pemimpin yang dia itu leader gitu, yang benar-benar dia memiliki jiwa leadership seperti itu. Jadi sama ibaratkan dengan apa ya, guru dengan siswa, kepala sekolah dengan guru itu sama seperti orang tua dengan anak. Jadi kepala sekolah itu ibunya atau orang tuanya, sementara guru-guru itu adalah anak-anaknya. Meskipun kepala sekolahnya masih muda, seperti itu. Misalkan kepala sekolahnya lebih muda, umurnya 30 tahun, sementara guru-gurunya itu di atas 30 tahun, tetap aja secara struktural, kepala sekolah itu adalah orang tua dari pada guru-gurunya, seperti itu. Nah, cuman bedanya adalah itu tadi seorang leadership itu ya harus ngemong lah sama anak-anaknya. Jadi termasuk yang dia muda, tapi guru-gurunya itu udah pada sepuh. Nah, itu harus agak dimaklumin gitu loh. Namanya guru udah sepuh gak bisa dipaksa untuk administrasi dan yang lain-lain. Mungkin itu bisa di backup dengan guru-guru lain yang masih muda, seperti itu. Jadi guru-guru yang senior mungkin bisa dibantu di bidang lain. Yang penting semuanya tetap kerja dan semuanya adalah transparan. Jadi kalau ada masalah apa-apa tetap dirapatkan, nggak sepihak gitu. Jadi kepala sekolah juga kupingnya jangan lebar ke kanan atau lebar ke kiri, tapi dua-duanya harus sama, seimbang gitu. Jangan cuma mau mendengarkan dari si A, tapi nggak mau lihat dari si B. Jadi sama ketika kita punya masalah, jangan cari apa namanya dari mana masalah itu besar, tapi lihat dari sumber masalahnya, langsung ke sumber masalahnya supaya tahu. Dan jangan cuma mau mendengar dari satu sisi, tapi harus lihat dari berbagai sisi. Seperti itu untuk dianalisis kembali. Intinya untuk manajemen sekolah itu seperti itu. Apa yang dikelola oleh kepala sekolah itu adalah 8 standar pendidikan. Ya, kepala sekolah tidak bisa bekerja sendiri, tapi dia juga dibantu oleh wakilnya dan juga stafnya. Seperti itu. Jadi, kalau di kepala sekolah itu mungkin buat membuat guru-guru dan timnya itu kompak memang. Salah satu contohnya misalnya kalau ada kegiatan apa, ada sisa dana, ajak makan-makan gurunya. Atau enggak, ya buat aja acara di kita buat acara yuk gitu. Misalkan siapa yang mau bawa nasi, siapa yang mau bawa lauk gitu. Dulu di sekolah saya seperti itu. Bahkan sampai sekarang sekolah itu udah bubar ya untuk SMP. Itu kan saya di unit SMP ngajar. Sampai sekarang tuh ketika ada yang sakit, ada yang apa, lahiran atau apa, itu tuh masih tetap bergerak gitu loh. Tim-timnya kami masih punya grup yang zaman dulu itu nggak dibubarin, grupnya itu masih tetap grup apa, grup sekolah gitu seperti itu. Jadi walaupun udah sekolah itu udah berakhir 3 tahun yang lalu, maksudnya emang udah sekolah udah nggak ada gitu. SMP itu udah diganti dengan sekolah IT. Walaupun masih dalam yayasan yang sama, tapi sekolah SMP umumnya udah nggak ada. Tapi sampai sekarang guru-gurunya tuh masih kompak gitu. Masih kadang-kadang kalau ada acara ulang tahun atau apa itu masih ketemu bareng-bareng. Kadang-kadang yuk kita ketemuan bareng-bareng untuk makan, kita patungan gitu loh. Makan pesen berapapun nanti hasilnya dibagi rata gitu. Ada yang seperti itu gitu. Jadi ya dibuatlah acara-acara sederhana yang bisa menjaga kekompakan timnya. Dan ada rezeki sedikit, jangan pelit-pelit dibagi gurunya. Nggak dalam bentuk uang, dalam bentuk kue bisa. Apakah mungkin gurunya dibeliin jus gitu ataupun apapun, pokoknya apapun lah gitu loh.
Jadi istilahnya kita mengeluarkan uang untuk membuka peluang. Karena kadang-kadang sekolah kan suka ada rezeki dari mana aja ya, kepala sekolah ya. Kadang ada dari ya, orang tua dan yang lain-lain. Itu seperti itu. Gitu. Jadi berbagilah. Sama aja kayak wali kelas juga sama. Biasanya kalau akhir tahun atau pas pembagian rapot itu kan suka dapat apa ya dari siswa itu. Makanan atau apa itu mungkin bisa dibagi-bagi buat makan bareng-bareng. Itu juga salah satu untuk menjalin kekompakan tim kerja. Itu seperti itu. Ya, sampai sini ada pertanyaan pernyataan? Kalau tidak ada, saya mau tanya soal UTS. UTS sudah pernah saya kasih belum ya? Belum, Bu. UTS-nya belum ya? Iya, belum, Bu. Tunggu, tunggu. Saya udah pernah kirim RPS belum ya? Sudah saya cek ya. Eh, Bu, udah ngirim SMS. Tapi eh, yang pertemuan 7 itu nggak ada, Bu. Jadi langsung pertemuan 8 gitu, Bu. Bentar, saya cari RPS ini. Iya, karena mata lagi. RPS kan di update juga kan. RPS MBS. Kadang-kadang itu tiap tahun ada yang dikurangin, ada yang ditambahin. Silap mata. Jadi apa ya istilah silap mata? Keselip mata lah kebanyakan ngeliat angka huruf di laptop jadinya begitu. Maaf ya. Cuman oke pertemuan. Oh iya tujuhnya nggak ada ya. 6 langsung ke oh 8. Tujuhnya di UTS. Ini hambatan pendidikan karakteristik di pertemuan ke-8. Iya, Bu. Kemudian untuk UTS-nya ini aja deh UTS-nya karena sekarang waktunya udah mepet. eh Coba ceritakan tentang, kan sekarang kalian udah belajar MBS. Waktu mungkin ketika kalian dulu di sekolah, kalian kan belum ngerti ya manajemen sekolah itu seperti apa. Tapi mungkin bisa kalian ceritakan pengalaman kalian selama 3 tahun dulu di sekolah SMA. Contohnya tadi, misalkan yang kalian bukunya itu beli gitu. Kemudian sekolahnya itu sering mengadakan rapat atau apa. Mungkin dulu kalian belum ngerti kalau itu bagian dari manajemen. Tapi kan setelah sekarang kalian sudah kuliah, kalian mengerti, oh ternyata dulu guru itu begini-begini karena begitu gitu kan. Oh ternyata guru itu dulu sering ninggalin kelas itu ternyata bukan karena makan gaji buta aja, tapi memang dia membutuhkan pelatihan dan yang lain-lain itu seperti itu. Ya, kalian buat cerita itu aja. Nanti minggu depan udah dapat edaran UTS kan ya tanggal 4 sampai tanggal berapa sih? 17 kalau nggak salah deh. April. Sudah, Bener nggak Ibu. sih? UTS itu 4 sampai tanggal 17 ya? Sekarang tanggal 6. Berarti kan sebenarnya sekarang masa UTS ya. Berarti minggu depan tanggal 13 itu kalian tidak usah masuk, tapi kalian kumpul itunya aja tugasnya. Ya, nggak di tanggal 13 deh, seminggu. Kalau di tanggal 15 cukup kan waktunya? Atau di tanggal 17? Itu hanya buat deskripsi aja bagaimana kalau kalian dulu di sekolah. Tapi yang berkaitan dengan manajemen, kalian kan dari kelompok 1, 2, 3 udah pernah presentasi nih. Walaupun kemarin 2 kelompok itu tanpa saya ya. Eh, Setidaknya kalau kalian mendengar atau dibaca lagi slide-slide-nya, itu bagaimana tentang karakteristik kepala sekolah, kemudian juga tentang hambatan-hambatannya. Nah, cerita pengalaman sekolah. Jadi kalian belajar tadi ya dalam konteks sekolah. Misalkan gimana kalian mau belajar benar, gurunya sering ninggalin kelas. Nah, itu contohnya kayak gitu. Nah, kemudian kalian bisa cari tahu kan, zaman dulu ninggalin kelas itu karena apa gurunya? Apakah memang gurunya memang ikut pelatihan ataukah gurunya memang seringnya nongkrongnya di dalam apa? Di dalam
ruang guru gitu. Nah, kalian juga bisa ceritakan dulu kepala sekolah kalian sering supervisi nggak di kelas? Artinya oke, mohon maaf sinyalnya. Jadi seperti itu ya. Mau apa minta air putih? Ini masih di kulkas ya? Paham nggak sama tugas yang saya maksud? Belum Itu Ibu. untuk UTS. Jadi kalian sudah belajar nih presentasi dari kelompok 1, 2, 3 gitu kan. Dari apa yang sudah saya jelaskan juga gitu. Nanti kalian UTS itu adalah menceritakan bagaimana pengalaman kalian di sekolah waktu SMA dulu. Mulai dari kelas 10, 11, 12. Dirangkum bukan berarti kelas 10 kalian ceritakan gimana, kelas 11, kelas 12 enggak. Tapi secara keseluruhan kan kalian 3 tahun nih di sekolah ya. Apa? Jadi kalian ceritakan bagaimana pengalaman kalian dulu di sekolah gitu. Tapi pengalaman yang terkait dengan manajemen. Oh, bukan ditaruh di kulkas. Ya, tadi kalian ceritakan aja terkait dari manajemen kan tadi saya udah jelasin kan tentang bagaimana bos. Kalian bisa ceritakan tentang oh dulu sekolah saya tuh tidak membeli buku tapi cuma beli LKS-nya aja atau di sekolah saya dulu ada kebijakan nyewa bukunya. Jadi kalau beli itu harganya satu buku 50.000, kalau nyewa cuma 5.000 atau 10.000 gitu. Atau enggak kalian juga jelasin dulu kepala sekolah itu sering ke kelas kontrol gitu. Atau kalian ceritakan juga dulu sistem piketnya di sekolah itu seperti apa. Kemudian eh, gimana nggak nunggu ada sekolah yang kalau kan dia nggak boleh ikut ujian. Ya udah benar-benar nggak boleh ikut ujian. Tapi ada juga sekolah yang kasih toleransi. Ya udah nggak ikut ujian, tapi sebelum bagi rapot harus sudah lunas, misalkan seperti itu. Jadi kalian ceritakan pengalaman itu yang terkait dengan manajemen. Kan dulu waktu pas telah kurikulum kalian udah belajar kan tentang 8 standar nasional pendidikan. Nah, yang mencakup itu. Terus bagaimana dulu kalian penilaian di sekolah gitu, ngambil rapotnya
apakah UTS ada pembagian rapot atau cuman dibagiin kertas hasil ujiannya aja, itu seperti itu. Karena ada juga sekolah yang dia cuman ujian UTS tapi nggak dibuat dalam bentuk rapot, jadi cuma dikasih kertasnya aja. Itu seperti itu. Ceritakan pengalaman kalian masing-masing aja udah seperti itu. Dalam bentuk apa ya Bu? Word ya Bu? Report aja, diceritakan aja gitu loh. Kayak ini mohon maaf jaringan saya begini. Jadi gitu, kayak contohnya kayak di sekolah saya dulu, saya kan basicnya biologi, tapi saya ngajar seni karena memang nggak ada guru seni di situ. Kalian bisa menceritakan. Jadi di sana gurunya itu banyak yang ngaco gitu. Kalian bisa maksudnya banyak yang mengajar tidak sesuai dengan bidangnya. Contohnya kayak guru biologi saya itu gurunya sebenarnya bukan guru biologi, guru dari dia sarjana pendidikan fisika, tapi karena nggak ada guru biologi akhirnya dia harus ngajar biologi. Itu kalian bisa cerita. Kayak contohnya guru guru sejarah nggak ada gitu kan, atau guru PKN nggak ada tapi dia basicnya guru sejarah, ya udah akhirnya jadi ngajar PKN karena dianggap sama-sama IPS misalkan seperti itu. Atau guru matematika nggak ada, adanya guru fisika, tapi karena ya udah sama-sama sama-sama sains jadinya dia ngajar matematika juga gitu, padahal ilmu fisika dan matematika walaupun terkait tapi kan berbeda ya gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi di sini saya cuma minta kalian bercerita aja gitu. Panjang kalimatnya tergantung apa yang kalian ceritakan gitu. Tapi ya jangan juga cuman cuman satu dua paragraf lah. Masa iya pengalaman 3 tahun cuman dua tiga paragraf. Apalagi terkait dengan manajemen sekolah. Dari sini nanti akan kelihatan kalian paham nggak sama yang saya maksud dengan manajemen sekolah itu. Ya, kalian bisa ceritakan itu aja. Terus terkait dengan mungkin mungkin apa pengalaman kalian tentang oh ada uang kas nih di kelas, uang kasnya buat apa aja, itu kan juga termasuk bagian dari manajemen sekolah gitu kan. Karena ada sekolah tertentu yang memang tidak memperkenankan siswanya memiliki uang kas, ada juga yang boleh gitu. Ya contohnya sekolah yang mungkin dia punya dananya lebih, jadi nggak perlu siswa punya uang kas, ketika ada siswa yang sakit dan yang lain bisa pakai uang itu gitu. Tapi ada juga sekolah yang memang kasnya minus, jadi akhirnya pakai apa dana kas mandiri dari siswa, ada yang seperti itu. Saya kira cukup sampai di sini, ini kita sudah cukup ya waktunya. Tuh, kalau ada pertanyaan atau pernyataan. Maaf Bu, mau tanya Bu. Mm-mm. Untuk paragrafnya ada minimal maksimalnya? Enggak kan saya tapi paragraf juga masa iya tahunan tahu paragraf kan enggak logis, itu ketahuan banget kalian malesnya tapi buat satu paragraf ya gitu. Mungkin pengalaman atau ya berarti kalian mungkin kurang peduli saat itu ya sama, sebenarnya saat itu kurang peduli nggak masalah, tapi kan kalian sekarang bisa menganalisis pengalaman kalian dulu, oh gurunya begini begini begini, oh ternyata itu bagian dari manajemen sekolah itu seperti itu. Cuman menurut saya ya untuk UTS gitu loh, masa iya cuman satu paragraf doang yang isinya mungkin cuman
tiga atau empat baris kan kayaknya itu agak main-main gitu sama UTS. Tapi kalau kalian mau buat itu seperti itu silakan. Apapun itu bebas. Gitu. Jadi jumlah paragraf tidak ada maksimal, tidak ada minimal. Tapi ya jelaskanlah apapun yang kalian ketahui gitu loh, yang terkait dengan manajemen sekolah. Karena dari situ saya akan mengukur bagaimana kalian bisa menganalisis tentang pengalaman kalian zaman dahulu di sekolah dengan pengetahuan yang kalian punya, yang sekarang kalian punya itu aja. Satu paragraf pun nggak masalah selama itu bisa menceritakan yaitu tadi 8 aspek dari standar pendidikan itu. Ya, jadi nggak ada batasan. Yang akan saya lihat di sini adalah skupnya apa yang kalian ceritakan itu. Tapi kalau bisa diusahakan 8 standar pendidikan itu bagaimana kepala sekolah muda, bagaimana keuangannya. Misalkan dulu orang pun ada ada ceritakan dari tahun naik kemungkinan itu itu tadi pos. Tapi kalau ada kenaikan kemungkinan itu tinggi. Itu kan bisa kalian ceritakan dulu saya bayar sekolahnya kelas 10 sekian, kelas 11 sekian, kelas sekian gitu. Atau bisa ceritakan juga dalam 3 tahun tidak pernah ada kenaikan Jadi nggak perlu kan? lah covernya bahwa itu adalah jadi jangan langsung kertas polos juga gitu. Kalaupun tidak ada covernya minimal ada subjudulnya di atas gitu. Tapi kalau mau kalian lebih itu tergantung kreativitas kalian sih. Mau pakai cover juga si cover itu paling cuman cover judul kalian dari sekolah mana gitu kan. Kemudian apa yang kalian ambil topiknya, lalu ceritakan udah gitu. Kalau daftar isi kayak gitu-gitu nggak perlu lah kata pengantar. Kalau cover, kalau mau lebih rapi ya pakai nggak apa-apa gitu. Nggak pakai juga nggak apa-apa, tapi buat selayak mungkin supaya kalian mendapatkan nilai yang terbaik untuk UTS ini. Itu aja. Pasti kalian juga pengen dapat baik nilainya karena eh, sebisa mungkin juga objektif ya dalam menilai seperti itu. Jangan saya kenapa sih ya kita ketemu. Saya minta analisis butir soal. Itu benar-benar mentahnya. Analisisnya mana? Cuma dikasih Excel-nya doang sepotong begitu. Apa yang mau dinilai? Ya udah cuma nilai kerja Excel-nya doang. Analisisnya nggak ada. Kadang akhirnya saya jadi membuat asumsi sendiri, pemikiran sendiri. Mahasiswa ini masa nggak niat gitu loh. Dia aja nggak niat buat dirinya sendiri, terus kenapa saya harus berniat susah-susah payah untuk meninggikan kan? Gitu. Jadi buat yang terbaik untuk diri kalian sendiri, ya seperti itu. Kalau tapi usahakan ya 8 standar pendidikan itu ada semua. Masih ingat kan? Standar 1 sampai dengan 8. Kamu main pencet-pencet aja deh. Ini ada lagi pertanyaan-pernyataan? Kalau tidak ada, mungkin cukup. Ini Bu, mungkin untuk apa deadline bulannya Bu. Kan tadi sudah bilang tanggal 17. Baik Ibu. Mungkin di tanggal 17 karena kan kalian besok Paskah kan, tanggal 7, 8, 9. Besok sekarang Kamis Putih, Jumat Agung. Apa ya? 3 hari mungkin ya, pasti acara keluarga. Eh, Mungkin kalian sampai hari Minggu ada acara keluarga, tapi kalian bisa mengerjakan dari tanggal 10 sampai tanggal 14 supaya tidak mengganggu weekend kalian. Itu makanya minggu depan hari Kamis tidak usah masuk, tapi tetap saya absen. Saya anggap itu kalian sudah mengumpulkan tugas kuliah itu. Jadi supaya nggak banyak kuliah pengganti. Tapi kita waktu Kamis kapan pernah libur ya? Pernah nggak sih? Saya lupa deh. Kayaknya enggak ya. Hanya presentasi video Bu. Video ya, yang tanggal 23 itu, yang nyepi itu ada cuti bersama kan kita libur ya. Iya Bu, betul. Nah itu ganti harinya gimana?
Atau mau presentasi video lagi? Terserah sih. Diskusikan aja mana baiknya. Yang penting kita komunikasi itu aja. Buat saya mah, saya nggak mau mempersulit kalian. Kita sama-sama supaya kalian nyaman, saya juga nyaman. Sama-sama biar oke aja lah gitu. Kalian maunya gimana? Kayaknya tanggal 6 kemarin, tanggal 23 yang siapa ya kemarin? Nisa sama Liana apa Nisa sih? Kemarin, yang sama Amel pergi ke Jawa itu. Bisa, Bu. Bisa ya, tanggal 20 sampai ke tanggal 25. Kalau nggak salah yang seharusnya presentasi tanggal 23 ya. Berarti itu sudah kan ya yang kemarin kalian mengirimkan ke saya rekamannya. Sudah, Ibu. Nah, Dikirim berarti oleh nggak ada boleh Aulia. pengganti ya. Karena udah kan di Iya, tanggal tidak ada, Bu. 20. Iya nggak sih? Coba dicek lagi, aku tuh saya lupa. Yang pasti kalau minggu lalu yang di tanggal 30 itu presentasinya kemarin dari Salwa ya, Salwa. Kemudian yang minggu minggu ini ya, sekarang kita kuliah. Ya kan minggu lalu ininya siapa? Salwa, kelompoknya Salwa. Oke, ada lagi? Tidak ada, kita cukup sampai di sini. Nanti segala sesuatu yang berkaitan dengan UTS, tanyakan aja di grup supaya nanti yang lain juga bisa tahu informasinya. Kalau ada kendala dan yang lain-lain, ngomong aja gitu ya. Kalau kendala pribadi mungkin bisa japri, tapi kalau kendala umum bisa ceritakan di grup. Nggak ada yang nggak bisa kok kalau misalkan dikomunikasikan dengan baik. Saya juga, walaupun saya orangnya saklek, tapi masih fleksibel lah kita. Iya mandi sebentar. Ini Uma tutup dulu ya. Oke, saya kira cukup. Ada lagi tanya pernyataan? Kalau Cukup, tidak, Ibu. kita tutup dengan doa. Apa? Itu apa nih? Minum. Ya, nanti dielap ya. Kamu ambil ambil elap ini, lalu kamu elap di sini. Tanggung jawab. Ada udah numpahin, gak apa-apa, Uma gak marah, tapi dilap. Oke, dibersihkan airnya. Itu masih ada airnya. Nih, hanya hati-hati supaya nggak tumpah. Nanti kalau kepleset gimana? Ayo silakan tutup dengan doa. Baik, teman-teman dan Bu Disti yang makasih Bu yang sudah menjelaskan kita pada hari ini kita tutup ini dan yang lainnya menyelesaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat berkat pada hari ini Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan buat kasih karuniamu dan dahsyatnya Tuhan. Kami telah mengakhiri kelas Bapak. Engkau berkati Tuhan untuk berdiskusi Tuhan yang sudah memberikan kami ilmu Tuhan dan menjelaskan tentang manajemen berbasis sekolah Tuhan untuk setiap dan berkati kami juga Tuhan mahasiswa yang akan mengerjakan UTS Tuhan. Tuhan berkati Bapak lindungi setiap teman-teman yang ada dimanapun mereka berada Bapak. Terima kasih Bapak, pertemukan kami Tuhan minggu depan supaya uh, kami bisa berkumpul bersama-sama kembali Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami Bapak untuk setiap kegiatan kami pada hari ini Bapak, supaya kami bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Terima kasih untuk doanya. Sampai jumpa. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Saya izin live ya. Terima kasih.
Ya, Tuhan berkati semuanya. Selamat berpuasa untuk Aulia dan Salwa ya. Barakallahu fikum. Dah. Terima kasih, Bu. Nah, sehat dan bahagia selalu ya. Dadah.